Oke, anak-anak, kita akan membuka pelajaran kita. Sebelum itu Ibu mau tanya kepada kalian semua tentang bagaimana pengalaman kalian saat atau bagaimana perasaan kalian ketika ditolong dan diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Jadi kita buka kitab Matius 22 ayat 39. Di situ Ibu akan membacakan untuk kita semua kitab Matius 22 ayat 39. Di sana mengatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sana dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, apa yang kalian pahami dari ayat ini? Nah, jadi Ibu beri contoh, kita menunjukkan kasih seperti kita membantu teman, kita menghibur teman yang sedang sedih. Nah, itu itu salah satu contoh kita menunjukkan kasih kepada sesama. Oke. Jadi di sini Ibu mau membagi kelompok. Ibu minta kalian untuk berperan sebagai orang yang memberi kasih. Nah, seperti apa tadi? Seperti membantu teman yang sedang kesulitan atau memberikan dorongan kepada teman yang sedang mengalami masalah. Nah, jadi kalian itu bermain peran dari skenario yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan kalian coba rasakan peran kalian itu peran kasih dalam berinteraksi dengan sesama. Oke? Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan kembali arti kasih dalam ajaran Kristen pada tindakan kasih yang nyata. Itu tadi seperti yang Ibu bilang, saling membantu, kita mengasihi tanpa pamrih dan mengampuni. Bagaimana kasih itu kita memberikan kepada orang-orang tanpa kita melihat, tanpa kita memandang. Bahkan kita jangan membantu yang hanya seiman atau apa, siapapun orangnya yang mungkin membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan, kalian itu harus membantu tanpa pamrih, tidak boleh hitung-hitung ya, misalnya begitu. Jadi kita harus hidup sesuai dengan ajaran Kristen, di mana bilang kita itu harus membantu, mengasihi, dan saling mengampuni. Jangan kita sudah tahu karena ada masalah atau apa, sudah maunya dendam, maunya balas sama seperti apa yang dia buat. Oke, jangan ya. Jadi kita itu jadi anak-anak Tuhan, kita harus mengampuni, kita harus menunjukkan iman, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang ikut akan perintah Tuhan ya. Oke, jadi Ibu mau mengajak kalian itu menyebutkan salah satu kata kunci dari pembelajaran yang Ibu akan kasih, yaitu kasih, empati, peduli, dan mengampuni. Nah, jadi Ibu mau menjelaskan dari kata kasih, empati, peduli, dan mengampuni. Jadi Ibu menjelaskan yang pertama, yaitu kasih. Jadi kasih adalah perintah utama dari Tuhan Yesus kepada orang percaya. Nah, kasih adalah kekuatan yang dapat menyatukan komunitas iman dan mengajarkan manusia untuk mengembangkan kasih yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan kasih di dalam ajaran Kristen, yaitu kasih Kristus, kasih setia Tuhan, hukum kasih. Tiga ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah kasih Kristus. Nah, kasih Kristus ini adalah unsur utama dalam keyakinan, apalagi di dalam Kristen ya. Maksudnya yang mencakup kasih Yesus Kristus kepada umat manusia. Jadi kasih umat Kristen kepada Kristus dan kasih umat Kristen kepada orang lain. Yang kedua tadi ada kasih setia Tuhan. Jadi kekuatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan serta pegangan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan ya. Oke, hukum kasih itu ada semuanya bisa melihat di kitab Matius 22 ayat
37 sampai 40 dan Markus 12 ayat 29 sampai 31. Ibu mau menyebutkan ciri-ciri kasih yang baik itu seperti apa. Jadi ada di sini yang tahu? Nah, jadi kasih itu sabar dan murah hati, tidak cemburu, terus tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, dan tidak menghitung kesalahan. Oke. Sekarang empati. Empati itu ada yang tahu di sini apa itu empati? Nah, di sini mau menjelaskan empati itu adalah bagian penting dari ajaran Kristen, dan dia itu adalah dasar dari kasih dan belas kasih. Itu adalah empati. Jadi empati di dalam konteks Alkitab, di dalam Alkitab ini diartikan sebagai yang pertama itu, ada yang tahu? Oke, aku akan jelaskan. Jadi kemampuan untuk memahami perasaan, pengalaman, dan perspektif orang lain. Nah, jadi dimana kemampuan dirinya kita, empati yang kita berikan itu untuk memahami perasaan orang lain. Kita mengerti pengalaman orang lain ya. Oke, jadi terus ada perhatian tulus terhadap kesejahteraan sesama manusia. Terus keinginan untuk berjalan bersama orang lain dalam suka dan duka. Terus pencerminan belas kasihan yang telah ditunjukkan Tuhan kepada manusia, kita manusia melalui Kristus. Oke. Ya, jadi untuk kita bisa menunjukkan empatinya kita itu kita dapat mendengarkan secara aktif. Pertama ya, kita menjaga kontak mata, kita menunjukkan pengertian kita seperti mengangguk gitu ya, bisa. Terus juga mengajukan pertanyaan terbuka, terus kita siap untuk berdoa untuk mereka. Pokoknya kita menunjukkan bagaimana kita mengerti akan perasaan mereka ya. Oke, itu empati. Nah, terus ibu mau menjelaskan peduli dan mengampuni. Nah, jadi mengampuni itu di dalam ajaran Kristen, mengampuni berarti merelakan hak untuk membalas dan membiarkan Tuhan yang menjadi hakim. Kita biarkan, kita lepaskan, kita mengampuni segala apa yang sudah mereka buat ke kita, apa yang mungkin kesalahan yang mereka buat, kita harus lepas dan kita biarlah Tuhan yang memberi sesuatu sesuai dengan apa yang mereka kasih ke kita, apa yang mereka lakukan ke kita ya. Jadi mengampuni itu berarti memberikan pengampunan atau memaafkan orang yang bersalah. Nah, peduli ini, ada yang tahu peduli? Nah, peduli itu tercermin dalam perintah untuk bagaimana kita saling menolong dan mengampuni satu sama lain, itu peduli. Oke, sekarang jangan lupa catat apa itu kasih, apa itu empati, apa itu peduli dan mengampuni ya. Oke, kalian buat tindakan, buat rencana tindakan yang sederhana saja ya. Jadi bagaimana kalian itu menunjukkan kasih kepada sesama di lingkungan sekolah atau rumah. Jadi misalnya mungkin kalian membantu pekerjaan rumah, apa segala macam, nanti kalian buat di situ ya. Kalian buat rencana bagaimana kalian itu menunjukkan kasih kepada sesama. Itu di lingkungan sekolah ataupun rumah, terserah kalian. Nah, terus jangan lupa untuk tugas kelompoknya ya. Kalian buat skenario di mana kalian itu berperan sebagai orang yang memberikan kasih. Oke, kalian harus menceritakan kembali ayat-ayat atau prinsip-prinsip kasih yang di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kalian itu menerapkannya. Oke. Ibu mau tanya sekali lagi, apa itu mengampuni? Oke, bagus. Oke, apa itu empati? Oke, good job. Oke, tepuk tangan. Nah, gitu. Itu saja yang bisa ibu sampaikan saat ini. Ibu